paling berat? Akhir tahun 2022. Kenapa? Itu aku capek banget karena kayak hidup aku gitu-gitu aja, terus ada aja masalah yang datang dari keluarga gitu kan. Ekonomi yang terus-terusan makin membesar. Kayak capek juga sini sendirian gitu kan, nyari duit sendirian. Kayak nggak ada yang nolongin, tapi gimana gitu kan. Iya. Sampai cerita ke ya orang-orang tua lah gitu kan. Orang-orang tua ini gimana gitu caranya. Ya alhamdulillah sih banyak masukan yang baik. Nah mungkin ini juga kita mau lihat bagaimana artikel apa yang diomongin sama Yoga pada saat beberapa kali dia live dan mendapatkan hujatan dari netizen. Kisah tukang sapu dicibir gara-gara pakai iPhone, ungkap perjuangan kejar paket C hingga jadi kreator. Kalau yang kemarin pada saat pertama kali kamu bikin konten beli smartphone tersebut gitu ya. Iya. Kenapa harus smartphone tersebut dan kenapa akhirnya di seri itu yang dipilih dengan harga berapa? Berapa lama nabungnya juga? Itu Yoga untuk nabung beli handphone ini tuh hampir 3 tahun, Kak. Oh 3 tahun? Iya. Oke. 3 tahun itu Yoga nabung kayak 150.000 itu tabung kan. Karena menurut Yoga harus upgrade biar lebih bagus lagi kan. Terus? Biar video juga makin menarik dilihat orang gitu. Kalau kitanya di situ-situ aja kita nggak bakal berkembang, Kak. Nah pas baru-baru ganti handphone ya ada aja lah omongan yang begitu, Kak. Kayak tukang sapu ngapain sih beli-beli handphone gitu. 3 tahun dari gaji, dari uang Padahal kan jajan, dari kayak mereka nggak tahu gitu perjuangan Yoga untuk beli itu. Kenapa Yoga akhirnya mau memilih untuk kayak udah aku mau smartphone yang ini dengan series yang ini, dan itu maksudnya dengan series itu kan dinilai menjadi sesuatu yang agak-agak mahal ya. Harganya berapa sih waktu beli Yoga? Yoga lagi tuh beli 10 juta. Nah 10 juta kan, walaupun nabungnya 3 tahun tapi kan orang dengarnya kayak wow 10 juta nih. Waktu itu Yoga punya uang berapa emangnya? Yoga itu waktu itu masih kurang sih, masih kurang kan duitnya. Kurang hampir 800-an mau beli handphone kan. Cuman Yoga kan podcast tuh sama Bang Boris. Oh iya, oke. Podcast. Nah setelah pulang dari podcast, alhamdulillah tabungan cukup. Yoga langsung beli deh buru-buru daripada duit kepake lagi buat yang Jadi lain. langsung dihabisin tuh ya? Kenapa nggak kredit aja? Oh enggak, takut nggak berani. Oh takut nggak berani, oke. Jadi langsung semuanya dibeliin tuh ya Iya, handphonenya. biar nggak pusing kalau kredit nanti pusing ke depannya. Oh oke. Terus akhirnya dari itu pengen menyajikan konten yang juga lebih jernih juga buat konten kreatornya segala macam. Endorsement naik pada saat udah beli smartphone itu. Alhamdulillah ada beberapa terus yang hubungin gitu endorse. Oke. Jadi udah balik modal belum? Ya, kalau balik modal sih belum, tapi alhamdulillah. Udah ada aja ya, jadinya bawa rezeki juga. Nah kalau udah bawa rezeki gitu, terus orang-orang akhirnya cibiran apa seputar kamu beli iPhone ini atau smartphone ini yang paling membekas di telinganya Yoga? Yang paling membekas ya itu Kak, kayak tukang sapu ngapain sih gitu. Ya emang tukang sapu nggak boleh beli handphone menurut Yoga kan gitu. Betul, nggak ada undang-undangnya, Nggak ada ada peraturannya. Terus, kamu nanggepinnya gimana? Pernah kamu balas pada saat live atau mungkin kamu balas pakai VT nggak? Enggak, Yoga cuman balas ya gitu, pakai video. Kayak emang tukang sapu nggak boleh beli handphone gitu kan. Oh oke. Tapi Yoga bangga nggak sih sama pekerjaannya Yoga sebagai teman-teman tukang sapu atau mungkin tadi dari PPSU ya? Bangga banget sih Kak. Bangga banget. Apa yang bikin paling bangga? Bangganya karena kita dari sini bisa ngerubah hidup lah, hidup Yoga gitu. Yang tadi Yoga bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau suruh pilih, mau tetap kerja sama teman-teman PPSU atau menjadi full time content creator? Kalau suruh pilih sekarang Yoga belum bisa milih Kak. Oh iya, kenapa? Belum, karena belum dari content creator juga belum stabil banget kan. Ada naik turunnya, jadi kalau masih bisa Yoga kerjain dua-duanya, Yoga kerjain dua-duanya. Oh oke. Yang penting Yoga satu sih nggak ngeganggu waktu kerja aja gitu. Itu ya, bisa dibagi-bagi juga ya. Keluarga gimana akhirnya tanggapannya Yoga? Mungkin keluarga besar dari papa, adik-adik, atau om, tante, kalau bude tadi ngomongnya. Gimana ketika Yoga akhirnya viral dan mulai banyak diundang-undang juga? Pada seneng sih, kayak pada bilang semangat, katanya jangan dengerin omongan orang-orang, katanya gitu. Ya seneng dari situ, yang tadinya pada biasa-biasa aja ngeliat Yoga, jadi sekarang pada ngasih semangat semua.
Oh gitu, teman-teman yang ada di PPSU gimana? Alhamdulillah teman-teman PPSU juga pada ngedukung semua. Karena emang dari dulu kan yoga teman-teman pada ngeliat terus kan, yoga sering bikin video terus, dikit-dikit video, dikit-dikit video gitu. Cuman ya alhamdulillah mereka selalu ngedukung sih. Adik-adik gimana? Kalau adik-adik mah ngedukung, cuman ya biasa aja mereka gitu. Karena malu mungkin sama abangnya kali ya. Oh ya, kenapa? Kan abangnya Enggak, dia nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Oh gitu. Kan abangnya udah pintar Cuman banget loh. kayak misalnya aku nih kayak diundang ke TV atau kemana gitu, mereka selalu nge-share, aku lihat. Oh, ya, kayak seneng gitu. nice. Ya gitu, nggak berani mengungkapkan ke abangnya aja. Tapi kalau misalnya untuk sama adik-adik, berarti kalau boleh sharing juga ya, kayak apa sih yang harus dibiayai sama seorang yoga gitu? Biayai. Kalau buat adik-adik sekarang sih kayak keperluan sekolahnya, keperluan buat di rumah, jajan, buat makan gitu sih. Semuanya dari yoga ya. Pernah capek nggak yoga? Capek pernah banget sih Kak. Terus handle-nya gimana? Kalau handle-nya dulu tuh kayak bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi yoga tetap ya percaya karena pasti Allah kasih jalan gitu kan. Di VT-nya yoga kan yoga pernah bilang gitu ya bahwa Bu kenapa sih kayak kehidupan tuh seberat ini? Iya. Yang Itu paling berat akhir tahun 2022. kenapa? Itu aku kayak capek banget karena kayak hidup aku gitu-gitu aja, terus ada aja masalah yang datang dari keluarga gitu kan. Ekonomi yang terus-terusan makin membesar. Kayak capek juga sini sendirian gitu kan, nyari duit sendirian. Kayak nggak ada yang nolongin, tapi gimana gitu kan. Iya. Sampai cerita ke ya orang-orang tua lah gitu kan. Orang-orang tua ini gimana gitu caranya. Ya alhamdulillah sih banyak masukan yang baik. Tadinya kayak sempet nyerah banget Kak. Karena udah capek banget. Apa yang membuat paling capeknya? Nggak dihargainya, waktu kerjanya, atau mungkin omongan-omongan orang yang sampai ke telinga yoga? Yoga capeknya ya itu nyari duit sendiri. Kayak banyak waktu yoga buang gitu kan buat keluarga, buat hitungannya buat diri yoga lah. Hitungannya yoga sekarang kan mementingkan keluarga terus gitu. Cuman kayak dikit-dikit buat yoga itu nggak ada gitu. Harus mentingin keluarga terus gitu. Itu yang saya bikin capek. Tapi dari masukan dari orang-orang tua katanya nggak boleh gitu. Ya, emang keluarga emang nomor satu gitu. Cuman katanya jangan terlalu capek ngejarnya gitu. Yoga kalau ditanya gitu ya, kalau boleh jujur, yoga udah ikhlas nggak sih untuk jadi anak pertama dan akhirnya jadi tulang punggung keluarga? Alhamdulillah kalau sekarang udah ikhlas. Udah ikhlas. Dulu waktu nggak ikhlas gimana caranya supaya bisa menerima kenyataan lah? Karena kan aku juga percaya menjadi tulang punggung keluarga di usia yang masih muda, tanggungannya juga bukan yang sedikit gitu. Itu kan bukan perjalanan yang mudah kan? Kalau hitungannya gimana ya? Susah sih dijelasin ya Kak. Susah aja dijelasinnya untuk jadi anak pertama. Menurut yoga semua anak-anak yang jadi tulang punggung keluarga mungkin ngerasa capek juga ya. Cuman ya tetap harus dijalanin aja. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada ya, pilihan ya. lain. Tapi kan maksudnya terbukti Tuhan juga memberikan rezeki yang luar biasa. Yang penting kita tetap berprasangka baik aja lah sama Tuhan gitu. Kalau sama mendiang ibu deh. Iya. Itu kan juga ada tayangan-tayangan yang juga kadang-kadang suka bertanya sama ibu gitu. Kalau seandainya ibu masih umur panjang sampai dengan saat ini, menurut yoga apa yang akan terlihat perbedaannya menjalani dunia ini dengan ibu dan menjalani hari-hari juga dengan tanpa ibu? Kayaknya lebih teratur. Teratur apanya? Kayak kita kehidupannya di rumah, kayak kita kan mungkin kalau masih ada ibu kemarin, yoga nggak bakal ada yang putus sekolah juga. Yes. Terus adik-adik juga keurus gitu sama ibu kan. Ya, walaupun adik-adik yang ngurus yoga, tapi kan nggak sepenuhnya gitu. Perbedaannya banyak banget sih Kak. Apa? Ya itu sih kayak waktu bersama sama ibunya berkurang, nggak ada.
kalau malam-malam, karena ketika udah nggak ada orang tua atau orang yang kita sayang itu kan cuma bisa lewat doa. Biasanya yoga itu kalau doa sama Tuhan untuk disampaikan ke ibu tuh apa sih ceritanya ke mamah lewat Tuhan gitu? Kalau yoga doanya cuman kayak yang penting mama di sana ditempatkan di surganya. Amin. Gitu. Dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, yoga gitu aja sih doanya. Kalau untuk buat kayak curhat sama mama gitu belum sih. Paling kayak kalau ke kuburannya aja, yoga baru cerita kayak kemarin. Kemarin yoga kuburan, yoga mau doainnya mah yoga mau ke Aitak gitu. Oh Aitak. Aitak. Aitok, ya. Terus. Kayak, alhamdulillah diundang katanya digituin. Semoga kedepannya lebih baik lagi sama kata gitu. Gemes ya, maksudnya ya gemes tapi satu sisi juga sedih juga. Cuman bisa ngomong bahwa emang aku diundang loh sekarang gitu. Kalau misalnya mamanya Mas Heri kan pasti seneng mungkin bisa kesini. Apalagi mamanya aku yakin ya pasti mamanya penonton insert juga kan. Jadi kalau ke itu udah kemana aja, ke vlog-vlog udah kemana aja? Yoga baru kemarin tuh ke FYP, terus ke Plus 62 tuh, Boris Bokir sama The Sungkar. Siapa artis yang menurut yoga tuh kayak paling beda banget? Kayak oh my god ternyata aslinya cantik ya gitu. Yoga, kalau yoga sih aslinya kayak cakep banget gitu. Pas kemarin di di Boris Bokir, kaget aja gitu. Kenapa? Ramah banget orangnya. Oh ramah banget. Yang paling baik jadi Boris Bokir? Iya. Selain itu, setelah itu? Semuanya ramah-ramah sih, ramah-ramah. Cuman yang kayak kaget karena kalau yoga sering nonton kan ya, kayak kaget. Ini beneran kayak gitu kan. Seneng nggak syuting-syuting gini? Beda nggak sama bikin konten? Seneng sih. Beda banget. Oke, jadi ada yang membahagiakan lah ya di sela-sela mungkin kesehariannya seorang yoga. Nah sekarang kalau misalnya di konten-kontennya yoga gitu, biasanya ngapain ya? Apa? Masih point of view sebagai teman-teman PPSU atau mungkin udah ada konten-konten lainnya di kontennya yoga? Kalau yoga konten-kontennya kayak nge-review makanan, tempat, gitu-gitu. Yoga suka makan emang ya? Suka. Suka banget. Makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya yoga tuh bakso. Oh bakso terenak yang pernah kamu review di daerah mana? Ada di daerah Kenari, karena ya elah, nggak adil itu mah, itu enak banget. Menurut yoga enak. Kenapa? Banget. Karena baksonya tuh dagingnya daging kayak beneran daging gitu. Makanan termahal yang pernah yoga cicipin, baik itu yoga bayar atau yoga di endorse, apa? Yoga lagi makan sih pernah yoga makan steak itu bayar gitu, kayak ini mahal banget. Berapa gitu. steaknya? Kalau nggak salah lagi tuh satunya tuh 85.000. Cuman menurut yoga kayak mahal aja. Ya nggak masalah. Iya mahal. Tapi oke nggak rasanya? Rasanya sih oke. Cuman kayak nggak terbiasa gitu. Oh iyalah. Tapi kan maksudnya kan juga kalau misalnya yoga endorse model banyak pasti 80.000 bakalan kecil lah. Sekarang kalau misalnya mau endorse yoga, bisikin dong berapa sih range-nya kalau misalnya mau di produknya mau dititipin ke ininya yoga? Kalau untuk keren sekarang masih ya aku luka gitu ya. Di range berapa Yok? Sekitaran 2 lah. 2 juta ya? Ya. Oke lah ya kan. Nanti jadi kalau 2 juta dan segala macam jadi masih, tapi kan seimbang dengan konten yang yoga bikin. Beli handphonenya aja nabung 3 tahun gitu kan. Sekarang mau nambah handphone lagi nggak? Belum. Oh belum, kenapa? Yoga kalau sekarang kedepannya pengen nabung buat beli rumah aja Kak. Oh beli rumah. Wishlistnya yoga pengen beli rumah di mana sih? Ya di daerah-daerah Jaktim? Enggak sih, daerah-daerah luar malah Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Kayak daerah Bogor kayak gitu. Oh Bogor kenapa? Kayak adem aja tempatnya. Oh gitu. Jadi kan karena menurut yoga kota tuh buat tempatnya nyari duit. Di sana buat istirahat gitu. Karena kan sekarang yoga masih numpang kan di rumah bude kan. Jadinya biar punya rumah sendiri, biar nggak ngerepotin orang lain lagi lah. Gitu ya. Yoga udah punya pacar belum ya? Belum. Oh belum. Tapi sebelumnya udah pernah punya pacar? Udah pernah punya. Terus gimana? Pacarnya sama-sama, maksudnya kayak content creator juga atau gimana? Enggak.
Ya biasa aja dulu mah. Teman-teman aja gitu Teman-teman ya. aja. Oh nice. Kalau misalnya nikah dalam waktu dekat ada nggak Yok? Nggak ada kepikiran, belum ada. Kenapa? Karena yoga mau mikirin adik-adik dulu. Oh gitu. Iya. Pak, itunya apa? Sampai di mana? Misalnya sampai ada di kuliah atau mungkin Nggak, sampai paling ada di lulus SMA? SMA aja. Oke. Untuk sekarang belum kepikiran sih. Karena menurut Oke. yoga kayaknya biayanya masih jauh deh. Terus Yoga ngelihat konten yoga di TikTok tuh gimana ke depannya? Kalau untuk kedepannya yoga pengennya kontennya kayak lebih baik lagi depannya. Pengen ada gebrakan-gebrakan baru nggak? Buat kontennya, pengen sih. Apa kira-kira? Pengen kayak belajar kayak buat jalan-jalannya. Oke, kita lihat ya. Siapa tahu abis ini ada yang mau casting ya kan, jadi punya konten-konten yang oke dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya yoga boleh cerita deh ke mama gitu ya kan, konten yoga yang paling viral juga kan pada saat cerita ke mama gitu ya. Misalnya mama nonton nih di kamera yang mana yoganya? Close up-nya di sebelah sini. Kira-kira untuk beberapa waktu belakangan yang terjadi di kehidupan yoga mau cerita ke mama seperti apa sih point of view-nya? Paling yoga cuma bilang semoga kedepannya makin lebih baik lagi, bisa punya rumah sendiri nanti gitu. Terus bagian keluarga adik-adik gitu. Buat kakak-kakak yang mungkin saat ini juga harus membiayai adiknya dan mungkin itu terasa berat juga gitu ya. Yoga mau pesen apa buat teman-teman semuanya? Kalau buat teman-teman semua sih, menurut yoga satu, jangan pernah minder sama pencapaian yang kalian punya saat ini. Terus jangan pernah capek buat ngejar mimpinya. Karena menurut yoga walaupun kita ketinggalan ataupun terlambat, menurut yoga nggak ada yang terlambat sih untuk semuanya kalau kita mau benar-benar ngejar. Buat netizen yang mulut-mulut ini suka sadis banget pada saat mampir ke live-nya seorang yoga mau pesen apa buat mereka? Buat teman-teman netizen, semoga jadi lebih baik lagi ngetiknya. Lebih baik lagi ngetiknya. Jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar gitu ya. Buat teman-teman juga mungkin yoga punya pesan nggak apa yang ketika mungkin mereka kan masih baru bikin konten dan yoga juga termasuk orang yang ketika 4 tahun tuh baru benar-benar booming gitu kan. Ada yang mau disampaikan nggak Yok? Apa kuncinya untuk tetap bertahan gitu? Kalau bertahan kan pasti, tapi untuk tetap bertahan itu yang susah loh Yok. Iya, kuncinya konsistennya Kak. Konsistennya belajar, mau nanya yang penting Kak. Mau nanya, terus sering-sering nontonin tutorial. Buat kadang kan kita masih malu-malu Kak buat nanya-nanya gitu kan. Oh ya? Ini ngeditnya gimana sih, caranya ini gimana sih gitu. Padahal mah nanya mah nggak ada yang susahnya, nanya aja yang penting gitu. Gitu ya. Nanya kalau nggak tahu nanya, terus kalau emang pengen cari referensi sering-sering nontonin konten orang. Oh gitu. Kan. Kamu paling sering nonton kontennya siapa? Paling suka nonton konten kreator atau konten kreator siapa? Kalau konten kreator yoga kadang suka banyak sih Kak, macam-macam. Buat perbandingan video kadang teman-teman sekitar aja. Siapa? Kayak kontennya ada Kalda, ada Fieri, ada Vina, gitu. Itu buat perbandingan aja, kayak ini video yoga udah bagus belum ya, kayak gitu kan. Terus, masih belum nih, ternyata editannya masih kayak kurang. Oh, itu berarti kamu harus ngedit sendiri ya? Ngedit sendiri. Oh gitu. Harus kayak berarti harus ningkatin lagi nih cara ngambil gambarnya, ngeditnya gitu. Biasanya kalau misalnya untuk konten produksi gitu, yoga butuh waktu berapa lama sih? Karena kan yoga juga bilang tadi kerja shiftnya juga lumayan lama, kadang-kadang sampai tengah malam juga gitu kan. Kalau untuk yoga ngonten gitu, kalau misalkan yoga lagi masuk pagi, ya yoga ngambil buat kayak visit ngontennya gitu pas sore. Oke. Pas sore paling butuh waktu cuman buat 2 jaman lah ke tempat itu. Buat kayak nge-review segala macem gitu. Terus pernah nggak sih ditolak gitu misalnya kalau misalnya lagi mau nge-review atau segala macem kayak nggak boleh gitu, walaupun ya mungkin kadang-kadang tempat terbuka gitu ya. Kalau untuk ditolak sih alhamdulillah Kak sekarang belum pernah.
Oh iya? Belum pernah, bener. Berarti kan oke dong pengalamannya 4 tahun konten? Belum pernah kayak nggak usah gitu. Belum pernah sih. Oh, Alhamdulillah belum pernah. kayak ngizinin aja. Oke, tapi kalau nextnya paling yang menjadi impian terdekat dari seorang Yoga, ini kita Yoga pengen kemana? Atau pengen bikin konten apa? Pengen bikin konten liburan aja sih Kak, jarang liburan soalnya. Ya? Iya. Oke, kemana pengen liburannya? Pengen ke Jogja. Oh ya, kenapa Jogja? Karena menurut Yoga Jogja itu adem, tempatnya juga enak, terus orang-orangnya juga ramah-ramah di sana. Gitu ya, jadi mungkin Yoga punya kenangan juga, siapa tahu jodohnya jadi orang Jogja ya. Tepuk tangan dulu buat Yoga. Terima kasih banyak udah sharing cerita yang sangat luar biasa. Terakhir deh, mungkin buat orang-orang yang mengalami pembulian yang tidak menyenangkan, dan Yoga termasuk orang yang bertahan sampai dengan sekarang, mulai dari ngonten 4 tahunnya akhirnya berbuah manis, begitu booming pun juga tetap dapat cibiran dan segala macam tapi tetap bisa diabaikan. Yoga mau pesan apa, dan please kasih semangat sama teman-teman buat ngonten. Silakan. Buat teman-teman semua yang baru mulai ngonten atau yang baru ngejalanin semuanya, tetap semangat, tetap konsisten, tetap optimis. Tetap optimis ya. Gitu. Yang penting satu, jangan minder-minder Kak. Jangan minder-minder ya, itu malu. Kuncinya. Tepuk tangan sekali lagi buat Yoga. Mudah-mudahan kita bisa banyak banget belajar bagaimana konsistennya dia, pantang menyerahnya dia, dan yang paling penting adalah bagaimana walaupun kehidupannya tidak mudah, tapi dia tetap bisa berjuang dan bertahan sampai dengan saat ini. Salam buat papa, salam buat adik-adiknya, dan mudah-mudahan episode ini kamu bisa mengenal Yoga dari point of view yang berbeda. Chrissy pamit ya, sampai ketemu lagi di episode Aitat berikutnya.